Jadi seolah-olah aku hanya melalui proses ini saja nanti saya di depan itu berhasil. Kayak wes ngerti nek nang ngarep aku akan berhasil. Tapi hanya aku ki kon berproses tok menuju ke keberhasilan ini tadi. Tapi aku ning kene iki ning ngarep aku kok iso ngono. Di posisi ini. Walaupun aku gak iso diajari wis iso ngonteli sepeda, wis iso menggok, iku aku ning ngarep aku mahir. Itu pertama itu. Terus yang tak inget meneh sing aku tahu diajari Johan Photoshop, edit Photoshop. Rumangsa nih iso. Pertama terus selesai, terus diajari Johan, praktek dan bisa. Setelah itu dalam hatiku koyok berkata aku akan mahir. Saya hanya melalui proses saja. Proses gagal berhasil ngaku ning ngarep iso, akhirnya bisa. Kain master hanya melihat di tutorial YouTube, praktek ABC, berani mencoba. Dalam otakku aku bakal menguasai kain master, program ini bakal kukuasai. Berhasil. Nyetir mobil hanya diajari beberapa tekniknya seperti ini. Saya ngajari juga Ferry, Alfa. Diajari mbokku praktek itu hanya di sikokno mobil kon praktek, diajari bapak juga. Dan saya yakin nanti di depan saya bisa. Keyakinanku itu gede banget, berpersen-persen, ngerti gak sih? Dan saya hanya melalui prosesnya saja untuk mendapatkan nanti saya berhasil di ujung. No. Nah, kayak garap soal ujian CPNS. Over PD nih. Latihan babi buncah sisus. Ngrungokke ning YouTube habis-habisan. Ngasek turu kadang-kadang ya jek muni. Dan nanti saya akan berhasil di depannya. Over PD akhirnya berhasil juga. Pecah telur maksudnya aku ya walaupun tidak tergolong 6 besar, aku di urutan ke-8 itu kayak pecah telur, aku sebentar lagi berhasil. Mengerjakan itu tuh gampang. Terus matematika pas SMA kelas 2 diajari guru yang semua siswa itu membenci guru itu. Nggak ada satupun guru yang suka. Maksudnya nggak ada satupun siswa yang suka ke guru itu karena apa ya? Tidak good looking. Terus mengajarnya juga wajahnya tidak pernah tersenyum, sadis. Tapi dengan diajar guru itu, gua merasa bisa dan mahir. Lah bocil ki ngopo gak nih bantal cil kan coba aku mana kok mungkin perasaan itu yang membuat gua selalu over PD dan selalu I need a process and then I can do it. But now my taste, selera gua kan selera ya, rasanya kayak hal itu yang akan menghancurkan. Merasa bisa itu akan menghancurkan prosesmu menjadi orang yang berhasil. Ada satu kejadian unik. Aku cek kelingan jenenge sing ngajari Tatang, koncoku anake polisi. Polisi ini jenenge Bondan. Aku diajarin gitar. Hanya diajari kunci dasar C, D, G, F, E dan A minor. Itu pengembangan. Dan semua lagu yang populer saat kita SMA itu tidak jauh-jauh dari kunci itu. Padi Dewa,
Terus slang Sheila on Seven. Itu kuncinya itu kunci dasar. Diajari lagunya Padi pertama. Padi. Terus Peter Pan, itu kan lagunya itu. Semua tak sama. Padi, lagunya kan CDE A minor G. Aku rumangsa iso njaluk gitar, ning wong tuaku jelas gak dituruti. Omku mulai ngelayar. Kesempatan punya banyak duit. Dan itu yang menjadikan perkara pertengkaran antara terus gitarnya tak belekke. Aku akan bisa beli sendiri. Sampai saiki gak ketuku. Ya bohong ora iso. Mungkin aku tetap berproses, mungkin mahir bu main gitar, tapi agak lama juga prosesnya. Mungkin maybe I don't know. Gak usah lah main alat musik. Nah itulah yang membuatku gak usah lah main alat. Biyen gitar neng omah lorong. Bapakku yang gitar, aku yang gitar. Ngrungokke radio karo gitar. Jadi nek ana radio ana lagu apa tak totno. Karo goleki kuncine sik. Neng majalah kunci, majalah musik kunci ya. Chord gitar sering karo golek nada karo cara ngecrek. Dan akhirnya paham cara gitar reginan, ngerti gak? Sing jreng-crak gitu loh. Nek gitar jreng-crak. Paham gak sih? Itu menemukan sendiri gara-gara ngulik. Tapi prosesnya terhenti gara-gara gitarnya aku kembalikan ke yang membelikan. Saya kira gitarnya ning ngene aja deh. Mbah ning gone sapa, Mbah? Mbah Didon. Tak belekken. Gitarnya piye? Tak gowo-gowo. Aku cocokno gitarku kuliah ya, Ra. SMA tak. SMA. Oh iya SMA. Kuliah wis tak belekno ya, Ra. Ning omah serono gitar kan? Gitare mbae kae sing sekolahan gitu berarti ya. Sing kedolanan Nabi. Itu pun sudah enggak ada ikatan atau ketertarikan untuk main musik. Musik just for fun, for my hanya untuk dinikmati saja, tidak untuk dimainkan. Nah rasa-rasa itu loh yang membuat kadang-kadang aku over pede, akhirnya kecemplung, keblondro, over pede, terus akhirnya pilihan jadi salah, pilihan jadi melenceng. Pernah nggak sih merasakan hal itu? Rekaman majur. Ya namanya juga Apa, Mbak? iku lah malah mendesah ning kono aku ya kamu. Ana wong lagi rekaman malah mendesah-desah. Oh, tuduk siramu. Bocil. Kan ana bobok cil. Enggak bisa pulang. Loh, tadi copot semua teman. Bobok ana lho cil. Gak ikut. Nek gak iso aja ning kene. Bobok sana, ngene Mas sono. Ning pokoknya. Saake Mas lah dhewean ngono iku, mbok tinggal kene. Kan nek ditinggal Mas piye? Aku balik kerja di ini lagi melek tangi. Bubuk suwi tak elon. Gitu. Jadi kalau kita merasa bisa, itu akan menjadi halangan untuk bisa beneran. Pernah nggak? Ente juga kayaknya pernah deh merasa bisa. Sok-sokan sombong, nginstal laptop. Bukan sombong, kepepet golek duit nih. Rumangsa bisa, aku bisa nginstal. Siapa yang mengajari nginstal dulu? Hah?
Kalau bukan gua. Sombong. Sombong ya, Bu. Ngono kok aku mbiyen iso nginstal karena kepepet. Iso nginstal pun gara-gara memperhatikan Abdillah nginstal. Terus takon, terus bisa. Akhirnya berhasil. Gampang karek nak. Nek wong sing ora wani leh. Nek orang yang khawatir laptopnya rusak leh, nggak akan install. Ya rak sih? Atau komputernya rusak. Ente pandai ngetik 10 jari dari mana? Sekolah ekstrakurikuler diajarkan hanya sekilas untuk benono kegiatan wae ben pembinaan entuk duit binaan. Muridnya pahamlah ora lah sekarep-karepe. SMA apa ya jenengan bisa ngetik? Iso. Ono tulisanku sik bekas ketikanku bisa kok ning iku Tinder. Tak bolongi. Iku ngetik kuning rental dhisik pas SMA bayangno. Neng rental? Terus tak print. Neng rental komputer terus tak print. Neng rental komputer iku bayar piro ngono kae. 1.500 tak piro sak lembar. Kur ngetik puisi. Saya ngetik di komputer itu diajari bapak menggunakan mesin ketik manual. Sehingga mesin ketik manual kan harus ditekan dengan berat kan, menggunakan telunjuk dan jempol kan. Ini kan modelnya. Iya, tak. Sehingga itu terbawa sampai ke laptop. Ayo mulakno laptopnya acur terus. Laptopnya terus pada jebol sing biyen. Bapak barang. Sekarang karena sudah terbiasa dengan ini, jadi aku ngetiknya saiki nggawa driji 1, 3, 6 ngene. Itu pun gara-gara terinspirasi tukang pos. Kira aku ngirim barang, ada satu tukang pos laki-laki, bukan tukang pos ya, bagian kasir, bagian ngetik loh. Pinku piye ge? Gak tekan-tekan. Ngetiknya itu dia pakai 4 jari di jari kiri, 1 jari di jari kanan. Ngetiknya aku ngene. Jadi jari kanan itu hanya berfungsi untuk menekan spasi. Enter spasi. Tapi jari yang 4 tadi itu ngerayangi semua nomor. Sedangkan di sekolah SMK situ ada ngetik 10 jari. Ada pelajaran ngetik 10 jari, bayangke. Saya dengan bocah lebih mahir bocah ngetik 10 jari. Aku punya teman yang dulu waktu SMA juara 2 nasional ngetik 10 jari dengan mata tertutup. Nasional. Kamu tahu? Tertutup ya. Dan diiringi dengan musik. Ketika musiknya berhenti, ini juga harus selesai. Ketikan terakhir, terakhir. Ternyata begitu dulu. Siapa yang detik? Raden Rosolika. SMKTS. Dene juara 2 nasional. Ngetik 10 jari buta dengan iringan musik. Dengan iringan musik. Saya 10 jari dan aja iso. Ngetiknya yang laptop jelas lebih mahir timbang aku. Nah tuh. Dek nih. Sampai sekarang pun nek dihadapi mesin ketik ya masih mahir. Kenapa dia jadi anak kesayangannya ketua yayasan? Ceritanya dia pinter itu, terus
pintar. Dia mendapatkan skill itu dari mana sih? Wong ketok ya gak duwe mesin ketik di rumah deh. Dia belajar karena dia SMA nih jurusannya Mungkin dia merasa aku iso nih ya. SMK nih jurusannya apa? Sekretaris apa ngono sing harus mengharuskan iku mesin ketik. Katanya sih karena aku tertarik jadi aku bisa. Karena aku tertarik jadi aku mau belajar dan aku lebih cepat bisa daripada teman-teman yang lain jadi ngono. Terus baca tulisan stenografi, teman-temannya nggak ada yang bisa, bahkan guru-guru pun nggak ada yang bisa. Yang bisa steno hanya kepala yayasan itu tok. Jadi ketika kepala yayasan ana urusan yang luar kota, dekne sing diundang kon mulang steno koncone. Steno ku sing kepiye? Sing tulisannya hanya berupa garis-garis tok. Gak tahu kan gini kan? Sing kaya wartawan iku kan maksud ente. Wong ngomong apa wartawan anggar garis ngene ku artinya iku. Dan tidak semua orang bisa mengartikan itu. Waktu itu guru di TS yang bisa hanya 2. Berarti dia punya skill dong. Maka dari itu ketika dia lulus ditanyai mau ngapain setelah lulus, dia nangis, bilang nggak punya ragat karena mbaknya hanya jualan kerupuk. Dia nangis, akhirnya ketua yayasan itu bilang, kowe tak sekolah ke, tapi neng simbuke rantu. Karena simbuke berpikir nek kowe di sekolah ke kowe terikat. Dicancang. Terus akhirnya penawarannya adalah dia diangkat jadi TU di situ, uang gajinya untuk bayar kuliahnya, paham? Itu perjuangannya dia, gitu ceritanya. Lagi hamil besar, dia wisuda. Ya berarti rabine sadurunge kerja. Lulus terus rabi. Enggak. Lulus kerja. Jadi TU ning kono. Kerja untuk 2 tahun. 2 tahun. Rabi muda. Karena dia dipercaya jadi bendahara gaji, bayari bangunan-bangunan, ketemulah dengan suaminya itu. Karena suaminya yang instalasi listrik, bangunan dan lain-lain ning kono. Rabi muda dong. Kan minta gaji setiap Sabtu ring 17, 18, 19. 19 nikah. Wow, impressive. 20 nikah, 21 punya anak. Ya ora kacak spiro dhewe le padha 23. Dhewe kan 23 kurang muda waktu itu. 23 nikah 2. Harusnya kita 17 tahun menikah. Biar perjalanannya itu lebih panjang. Ceritanya ku ngono. Ente gak nyesel menikah dengan aneh? No. Sing harus Yang seorang pengangguran seperti ini. pengangguran piye ta? Hanya bikin konten-konten YouTube yang tidak laku. Oh, ceritanya gitu. Jadi ternyata itu ketertarikan terhadap sesuatu bisa membuat orang jadi mau belajar. Ketika mau belajar ditambah semangat karena tertarik, akhirnya jadi bisa. Semakin sering mencoba jadi mahir. Masalahnya ente tertarik saja. Nggak pernah ada keinginan untuk belajar kalau tidak dipaksa. Ente paham? Motor lanang hanya tertarik saja, dipaksa kon sinau ki lho tak ajari ngene lho carane bla bla bla. Saiki kon numpak motor kopling. Saiki kon numpak motor kopling lagi. Mana? Iso. Mana? Nyatane bisa. Sekarang mana? Lah buat apa? Aku punya motor yang lebih enak, ngapain susah-susah aku Kon pakai motor ngeterke, kon ngeterke buku obat. Enggak diterke. Nyatane ya tak jipuk anggo motorku sing kepenak. Heng, di mana? Iki mau ning kene kok.
Dah lah, cukup sekian. Sekiranya obrolannya bermanfaat, boleh like, share, and comment. Kritik dan saran tetap ditunggu ya. See you next time. Bye.